Di Pileg nanti nih, target kursi Nasdem kita berapa di Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan oleh podcast Radar Kota Bogor. Saya ucapkan salam restorasi, salam Nasdem. Pertama-tama kita memang sangat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa mendapat kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, kemudian memperkenalkan lebih jauh, meskipun kami yakin Nasdem sebagai magnet di Kabupaten dan Kota Bogor saat ini, antara lain karena kita mengusung presiden yang kita cintai dan kita banggakan, Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, kemudian berapa target sesuai pertanyaan Abang? Kita ini mempunyai target setiap dapil itu 2. Jadi kita 2-2-2 istilahnya. Jadi ada 6 dapil, setiap dapil kita target 2. Kemudian provinsi 2 dan RI 2. Insya Allah kita yakin akan kita capai hal tersebut. Demikian. Mantap. Dr. Fritz sendiri bacalek juga? Iya. Bacalek juga ya untuk Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor di dapil 6. Saya salah satu bacaleknya. Oke. Dok, berapa sih harga satu kursi DPRD di Kabupaten Bogor itu, Dok? Berapa suara? Itu tergantung dapilnya ya, tergantung di dapilnya. dokter, Kalau di saya itu kurang lebih sekitar 23.000. 23.000 ya? 23.000 suara. Jadi setiap dapil itu berbeda, dan itu memang sudah ada standar yang diberikan oleh KPUD mengenai jumlah kursi minimal yang harus kita penuhi untuk setiap bacalek. Itu. Nah, itu kan lumayan, dan kita di sebelumnya memang turun ya, kosong ya di tahun sebelumnya. Nah, untuk mencapai target itu tadi minimal 2 di setiap ini, strateginya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Inilah yang menjadi perjuangan kita sampai sejauh ini. Jadi dari awal kita itu melaksanakan merekrutmen seluruh putra-putri terbaik dari Kabupaten Bogor dengan beberapa tahapan. Dan setelah tahapan itu terpenuhi, 55 bacalek alhamdulillah bisa kita penuhi di dalam mekanisme yang diinginkan sesuai dengan jumlah kursi yang ditentukan oleh KPUD. Dan semua itu dilakukan pembinaan, kemudian ada sekolah legislatif, calon legislatif yang baru selesai minggu lalu di Cikole, Lembang, Bandung. Di sana seluruh bacalek dikumpulkan, kemudian diberikan segala ilmu-ilmu perpolitikan, strategi-strategi pemenangan, kemudian teknik-teknik dan lain sebagainya. Jadi insya Allah semuanya itu sudah terstruktur dengan baik, sudah termotivasi, dan sudah dilakukan sebaik mungkin oleh DPD, DPW, dan tentunya DPP dalam hal ini. Oke, artinya kita menyiapkan SDM nih ya? Iya. Oke, Dr. Fritz, kemudian ada nggak tokoh-tokoh publik atau artis begitu di bacalek kita? Ya, di bacalek kita ini kan 55 bacalek kabupaten, kemudian ada 11 provinsi dan 9 RI. Nah, kebetulan di RI ada artis yang ikut yang ikut serta sebagai bacalek, Kakak Ramzi. Kemudian di DPRD provinsi juga ada Kakak Dela di situ, tapi semua ini kan belum ada DCS-nya. Iya, betul. Kita menunggu bersama. Masih nanti bisa Juli ada perubahan-perubahan. Iya, Juli. Seperti itu sesuai kalender yang sudah diberikan oleh KPU. Dan Kabupaten Bogor juga demikian. 55 lengkap, di mana milenialnya itu sekitar 31, berarti kurang lebih 31%, kurang lebih 17 orang. Jadi saya kira sepertiganya kurang lebih sudah terwadahi oleh kaum milenial. Umur termuda sekitar 23 tahun lah. 23 tahun ada nih di bacalek kita ya? Ada. Oke. Tadi baru saya mau ke situ, keterwakilan milenial. Nah, ini kan hampir semua parpol lah, mereka berjualan milenial nih. Betul. Coba pertanyaan saya, milenial yang seperti apa dulu nih yang Nasdem mau jual nih, katakan begitu? Milenial kita ini luar biasa. Ada yang sudah sebagai pengusaha. Nah, ini yang termuda ini pengusaha. Ada aktivis. Nah, jadi dari kelompok yang sudah selesai sebagai mahasiswa. Ada juga yang praktisi kesehatan, ada beberapa. Nah, itu. Kemudian ditambah juga komposisi kita, ada yang dari purnawirawan TNI,
kemudian beberapa dari mereka yang sudah sebagai pedagang, ya, dan lain-lain sebagainya. Jurnalis juga ada. Oh, ada jurnalis? Ada jurnalis. Oke, mantap. Iya. Nah, artinya mereka sudah melalui tahapan-tahapan ada ujian kah begitu untuk para milenial itu? Ada, semua mengikuti mekanisme yang sama, mulai dari rekrutmen awal, pengusian form, kemudian setelah itu mengikuti wawancara, dan kami memiliki beberapa tahap wawancara tingkat daerah, kemudian tingkat provinsi, dan terakhir dikelola oleh pusat DPP di Jakarta. Kalau DPW itu Jawa Barat di Bandung. Kita DPD, jadi kalau di Nasdem itu istilahnya DPD, DPW, dan DPP. Iya. Apa kemudian mereka ini, saya pengen tanya katakan persentase nih, mereka yang datang ke Nasdem dengan mereka yang ditawari oleh Nasdem untuk gabung, seperti apa persentasenya? Sebenarnya sampai sekarang prinsip dari Nasdem itu kan kita partai yang modern dan terbuka. Siapa saja bisa. Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau Bacalek Kabupaten Bogor nggak ada yang kita tawari, Mas. Mereka yang datang ke sini kan. Jadi kita benar-benar sangat bersyukur. Mereka dengan keinginan sendiri datang ke kita, kemudian kita proses sesuai prosedur. Dan inilah 55 putra-putri terbaik yang terpilih, dan mudah-mudahan nanti pada DCS setelah diumumkan baru bisa resmi kita sampaikan kepada media ataupun kepada halayak ramai. Inilah profil-profil dari para bacalek kita. Termasuk Anies Efek kah ini? Salah satu sangat besar Anies Efek tentunya ya. Kita lihat bahwa beliau dengan track record yang sangat positif, kemudian sudah ada arahan juga dari pimpinan pusat, dari ketua umum. Jadi ini semua sangat mempengaruhi dan sangat membantu kita ya untuk meningkatkan elektabilitas dari DPD Nasdem Kabupaten Bogor. Iya, karena ada yang pindah ke Nasdem juga nih, saya dengar, bahkan politisi-politisi senior lah, boleh disebut. Ya alhamdulillah lah ya. Jadi kita yang terakhir ini ada Kang Awe ya, Kang Asep Wahyu. Itu udah dibagi ke kita sebagai caleg bacalek RI, kemudian ada Kang Rizky. Juga di bacalek DPRD provinsi. Iya, dia Gerindra sebelumnya, Rizky ya. Oke. Kemudian ya beberapa. Kalau kita lihat partai yang bermigrasi ke kita sampai saat ini kurang lebih ada 8 partai yang bermigrasi. Jadi saya pikir nggak perlu saya sebutkan. Yang jelas sampai sejauh ini Nasdem selalu terbuka. Siapa saja putra-putri terbaik itulah yang kita akan dukung. Itu prinsip kita seperti itu. Nah kemudian Anies Efek ini, Nasdem Kabupaten Bogor menangkapnya seperti apa? Ada strategi tambahan kah, harus bagaimana? Ya justru itulah. Jadi dengan adanya yang Akang sebut tentang Anies Efek, itu salah satu motivasi tentunya, termasuk para para pencinta atau Nasdem kita yang ada di setiap akar rumput sampai ke desa-desa, termasuk pula para relawan yang semua mencintai dengan Pak Anies, itu udah merapat ke kita dan cukup banyak. Jadi memang Anies Efek ini luar biasa pengaruhnya, terutama di wilayah kami ya, Kabupaten Bogor, yang begitu luas, dan mana kita tahu bahwa Kabupaten Bogor kan yang wilayah terbesar untuk daftar calon pemilihnya di seluruh Indonesia. Nah inilah yang kita harus kemas dengan baik, mengambil kesempatan yang terbaik agar benar-benar kita dapat membuktikan bahwa Anies Efek di Kabupaten Bogor itu benar-benar luar biasa. Iya. Tapi kemudian apakah nggak apa-apa, kita bicara demokrasi kan? Apakah sudah satu suara nih di Nasdem tentang Anies Baswedan ini sebagai capres Nasdem gitu? Apakah ada juga kemudian di bawah ada suara-suara penolakan atau bagaimana? Mungkin saya kalau berbicara khusus di tempat saya Kabupaten Bogor sama sekali tidak ada. Karena sejauh saya mau diberikan wewenang untuk memimpin sejak tahun 2020 sampai saat ini, pengurus saya stabil, nggak ada yang resign, nggak ada yang pindah. Nah, saya mau tanya ke situ, ada yang keluar kah? Nggak ada. Tidak? Oke, kita solid ya, Dr. solid. Saya kira tetap solid, karena Nasdem punya pondasi yang sangat kuat. Saya yakin itu. Pak Surya Paloh sudah membuat sedemikian rupa mekanisme, dan kita selalu mendapat pembinaan rutin. Kemudian itulah yang membuat kita sampai sejauh ini, terutama di tempat saya, tidak ada yang
bergeser ataupun berpindah, semua solid sebagai Nasdem Kabupaten Bogor. Oke. Dr. Fritz, saya ingat dulu Nasdem mencanangkan program politik tanpa mahar. Nah, ini gimana kondisinya sekarang? Masih konsisten kah? Justru sangat konsisten. Kita sebagai Anda bisa pastikan itu, Dr. Fritz? Pastikan. Kenapa? Kita salah satu awal bukan promotor ya, yang mendeklarasikan politik pelopor ya. Jadi sekarang malahan beberapa partai ikut juga menggaungkan sebagai tanpa mahar. Kalau kita prinsipnya kita melaksanakan itu tanpa transaksional. Kuncinya di situ. Jadi kita melaksanakan sosialisasi berpolitik tanpa mahar agar seluruh masyarakat dapat mengetahui secara transparan bahwa Nasdem itu sebetulnya memang ingin membuat perubahan-perubahan, melaksanakan restorasi. Dan itu kita sudah buktikan sejak tahun 2014, 2019, meskipun 2019 tidak ada pemenangan di wilayah Kabupaten Bogor ya. 2019 dan insya Allah 2024 besok juga akan kita pegang teguh itu politik tanpa mahar. Tapi kan kampanye butuh kos, Dr. Fritz. Nah, saya kira itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa setiap bacalek pasti akan membutuhkan atribut dan lain sebagainya. Tapi itu tidak akan keluar daripada kebutuhan pribadi bacalek. Tetapi untuk partai sudah banyak terbukti, kita sudah mengangkat banyak kepala daerah, silakan boleh ditanyakan. Bahkan gubernur kita yang sekarang kan juga dari tempat kita. Beliau selalu memberikan memberikan pernyataan sama bahwa saya masuk sebagai gubernur Jabar, saya sebutkan aja itu bahwa saya masuk dengan betul-betul sampai saat ini ya tanpa mahar. Tapi mengenai beliau ke tempat lain saya kira itu terserah memang dari yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian ada bacalek, dia mau masuk karena tanpa mahar, tapi kemudian nggak punya modal juga, itu gimana? Partai akan support kah? Saya pikir itu relatif ya cara melihatnya. Yang jelas secara kepartaian kita memang tanpa mahar, tanpa transaksional. Tetapi tentunya modal dasar untuk branding kita sendiri kembali itu pasti itu mau nggak mau membutuhkan lah. Tapi tidak akan sebesar ataupun yang dibayangkan oleh bacalek untuk ikut berkecimpung di dalam sistem pemilihan yang ada untuk dilaksanakan oleh partai-partai lainnya mungkin. Kalau kita sudah menjunjung tinggi itu, jadi silakan branding diri sendiri. Saya kira wajar untuk kita akan butuhkan materi-materi yang akan mendukung pemilihan kita sendiri. Saya kira itu. Tapi kemudian apakah efektif, Dok? Atau mungkin bisa nggak kita bilang bahwa ya ada potensi kemarin kita dalam tanda kutip kalah begitu karena kosnya kurang begitu, kos sosialisasi dan lain-lain. Ya bisa itu, tapi kalau saya memang kerja kita itu belum maksimal aja kerja partai pada saat yang lalu. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kan. Mudah-mudahan dengan 2024 ini kita sudah bisa lebih bagus lagi ya, karena jadi jangan lupa DPP juga maupun DPW itu bagi wilayah jajaran Jawa Barat nih saya berbicara yang tidak mempunyai perwakilan di legislatif, mereka memberikan bantuan untuk menghidupi DPD-nya. Contoh misalnya memberikan atribut secara massal, bendera partai, seragam, acara-acara pembinaan itu biaya oleh DPW bagi wilayah-wilayah yang tidak punya perwakilan. Jadi di Jawa Barat ini ada beberapa wilayah yang memang belum rezekinya untuk mendapat perwakilan. Di tahun 2019 kemarin itu tetap disubsidi oleh DPW. Nah, jadi saya kira ini salah satu bukti bahwa kita itu solid dan membuktikan bahwa memang kita bisa bergerak terus meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, insya Allah dengan tahun 2024 ini kita yakin kok ya sekarang sudah semakin baik. Kemudian calon-calon kita juga profesional semuanya. Mudah-mudahan lah kita buktikan nanti. Dok, untuk biaya bacalek masing-masing ya personal ya kayak baliho kayak apa itu mereka sendiri. Mereka sendiri. Iya. Tapi kemudian nanti beda-beda gitu enggak? Enggak. Jadi kita punya konsep. Kalau dilihat pasti mau contoh Nasdem tidak akan beda jauh lah. Ada template-nya begitu ya? Ada template. Ada template sehingga tidak akan aneh lah, tidak akan aneh-aneh. Tampilan akan sama semua. Jadi
memang itu sih diberikan kepada Bacalek untuk terserah mereka mau edarkan seberapa banyak, seberapa luas ya. Tapi branding Bacalek itu penting. Demikian pula branding partai, dan selalu kita sampaikan bahwa branding Bacalek dan branding partai itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi itu mungkin yang kita harapkan. Nah, dengan strategi sedemikian rupa tadi, Dok, apa sih yang Nasdem tawarkan untuk calon pemilih nih nanti nih untuk Kabupaten Bogor? Ya, kita pastinya akan untuk Kabupaten Bogor, kita pastinya akan lebih meningkatkan potensi masyarakat, ya terutama di bidang-bidang ketenaga kerjaan, kesehatan, karena kebetulan saya juga seorang praktisi kesehatan. Sudah saatnya Kabupaten Bogor itu lebih banyak arsitek kesehatannya, Mas. Arsitek kesehatan, menarik nih. Arsitek kesehatan itu salah satunya adalah mereka-mereka yang dengan berlatar belakang medis atau paramedis. Kenapa? Kebutuhan kesehatan itu sangat mendasar di Kabupaten Bogor. Saya contohnya misalnya, saya kan kebetulan seorang praktisi di bidang kesehatan. Saya melihat masyarakat di pelosok dan lain sebagainya mencari pertolongan kesehatan itu luar biasa sulitnya, karena mereka tidak punya kartu BPJS. Atau sejenis kartu asuransi yang sudah digaungkan oleh pemerintah. Kenapa hal itu terjadi? Nah, itu implementasi di lapangan yang kurang terawasi dengan baik dan benar. Sehingga nggak tahu sampai di mana pelaksanaannya, tapi membuktikan di lapangan banyak masyarakat belum bisa tertolong secara maksimal. Padahal kita selalu menggaungkan health coverage BPJS tahun 2024 udah 100%. Betul. Nah, ini yang kita harus kawal dengan baik. Itu salah satunya karena akses juga kan, Dr. Fritz? Ya akses. Jadi kita harus ciptakan akses. Pedalaman nih jauh, harus jika harus ke Cibinong, ke pusat kota gitu. Justru itulah yang saya bilang tadi, butuhnya arsitek-arsitek di bidang kesehatan yang bisa menjembatani akses yang tertinggal, kemudian potensi-potensi SDM yang ada yang bisa terbagi rata sehingga mereka bisa menjangkau pelayanan kesehatan dengan lebih mudah. Gitu loh. Dr. Fritz, posisi Nasdem soal ini masih kaitan dengan akses tadi, pemekaran seperti apa? Kami rupanya belum terlalu banyak membahas tentang pemekaran ya. Sekarang fokus kita ini ke pileg dulu, meskipun nanti akan ada bidang-bidang yang akan. Tapi boleh dong pandangan Dr. Fritz deh. Apakah kira-kira Kabupaten Bogor Barat, wilayah Bogor Barat, kemudian Timur itu sudah layak, sudah pantas untuk dimekarkan, atau masih bisa kita dalam satu Kabupaten Bogor, namun kemudian dibuat konsep seperti tadi, ada arsitek-arsitek kesehatan dan lain-lain. Memang melihat dari besarnya Kabupaten Bogor ini, saya besar sekali. Saya sih berpikiran bahwa memang sudah saatnya kita harus membagi lah. Supaya beban itu tidak akan terlampau berat dirasakan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau memang ada pemikiran ke arah sana dan memang ini sudah berjalan, saya kira lanjutkan saja. Karena kenapa? Kita akan berbicara masyarakat secara utuh. Tidak lagi membicarakan Kabupaten Bogor, tetapi si A, si B, si C. Nah, si A, si B, si C ini semuanya kan harusnya mendapat akses yang sama. Contoh di wilayah kesehatan, misalnya pelayanan kesehatan. Kalau kita membicarakan hanya Kabupaten Bogor dengan segala moto dan lain sebagainya, mungkin bisa saja. Tapi implementasi setelah kenyataan di lapangan sulit. Nah, supaya bisa menjangkau, harus memang dibuat beberapa pembagian wilayah, sehingga semuanya bisa terakses dengan baik. Termasuk pendidikan mereka, termasuk kesehatan yang tadi saya sampaikan, dan juga lahan pekerjaan. Saya kira itu yang kita harus kawal bersama. PR Kabupaten Bogor ini masih banyak sekali, Dr. Fritz. Betul. Katakan di dunia kesehatan aja, stunting gimana? Wah, stunting kita kan katanya menurut laporan sih kan sudah terjadi penurunan. Kebetulan saya kemarin hadir pada saat HUT Bogor yang dipimpin oleh PLT Bupati Bogor, laporan beliau kan sudah terjadi penurunan. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan data itu selalu kan kita harus pegang teguh. Namun bagaimana mekanisme di lapangan ya walau alam, kita memang harus tuju bersama, buktikan. Karena kalau saya selaku praktisi kesehatan melihat masih landai-landai saja tentang stunting. Apa yang salah dari penanganan ini, Dok? Nah, itu akses, Pak. Jadi itu kan stunting itu dimulai pada saat janin dalam perut. Nah, itu. Jadi bagaimana dia bisa merawat bumi, ibu-ibu hamil sejak dari dalam kandungan. Berarti kan berbicara, ada ibu hamil yang nggak pernah ke fasilitas kesehatan, mulai dari hamilnya sampai melahirkan itu sama
Berarti dari pernikahan dong? Apalagi sebelum harus sudah ada mungkin tes begitu kali ya? Betul, betul sekali. Itulah semua tahapan-tahapan untuk menghindari yang namanya stunting. Dan akhirnya tidak perlu mereka ragu lagi karena persalinan nanti akan dilakukan secara baik, aman dan benar. Apa aman dan benar itu ya pada waktunya, yaitu 9 bulan. Sekarang kan banyak yang prematur. Prematur itu kan salah satu predisposisi terjadinya stunting di kemudian hari. Kenapa prematur? Asupan gizi kurang, asupan vitaminnya sangat relatif kurang. Kemudian ANC itu adalah pemeriksaan rutin kehamilan yang harus dilakukan setiap bulan, mereka tidak lakukan karena keterbatasan SDM. Sebenarnya bukan keterbatasan menurut bagi saya, pembagiannya yang tidak baik, yang kurang baik maksudnya. Nah, untuk itu memang arsitek kesehatan perlu hadir karena kita bisa melihat peta, kita bisa distribusi dengan baik. Saya kira itu yang masalah kesehatan yang perlu kita kawal bersama lah. Bentuknya apa tuh di wilayah-wilayah itu posyandu kayak begitu-begitu mungkin? Posyandu sudah cukup banyak, tapi itu tadi Mas, pengawasan di lapangannya yang sangat minimal sekali. Nah, minimal. Jadi tekniknya harus dirubah. Teknik-teknik pengawasan di lapangan posyandu, kemudian posdes segala macam itu harusnya betul-betul ada kunjungan rutin dari tenaga medis, baik dari wilayah puskesmas, baik dari wilayah rumah sakit, terjun langsung dan setiap waktu secara rutin dan dimonitor oleh pemerintah daerah. Yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, itu jadi ya kita lihat saja bahwa memang masih banyak yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Nasdem akan perjuangkan itu? Insya Allah itu salah satu target kita, apalagi saya selaku praktisi kesehatan sebagai ketua Nasdem Kabupaten Bogor, itu yang akan saya perjuangkan. Basic dari segala-galanya adalah kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat baik, insya Allah semuanya akan terdukung. Pendidikan bagus, lapangan kerja baik. Bagaimana mau bagus lapangan kerja kalau kualitas SDM-nya kurang? Nah, jadi ini kita harus kawal bersama lah. Dan ini bukan PR yang ringan. Saya juga sudah berdiskusi langsung dengan PLT Bupati. Kita sama-sama akan berjalan pada saatnya nanti Kabupaten Bogor kita kawal untuk bisa lebih bagus dan lebih baik di kemudian hari. Nasdem saat ini ya mungkin masih konsentrasi, masih fokus di Pileg begitu ya. Tapi ya kita juga sudah memetakan dong untuk Pilbub, pemilihan bupati nanti itu seperti apa kondisinya di Nasdem? Kita prinsip tadi saya ulangi lagi bahwa kita adalah partai yang modern dan terbuka. Siapa saja putra-putri terbaik di Kabupaten Bogor ataupun yang pendatang misalnya, kita pasti dukung. Namun mekanismenya sudah ada yang atur. Dan mekanisme tersebut kita menunggu arahan dari DPW dan DPP. Saat ini pokoknya konsentrasi kita ke Pileg dulu. Kita tidak akan ke arah sana dulu, meskipun mungkin sudah ada beberapa bisik-membisik dan lain sebagainya. Kalau boleh saya bacakan nih, ada pemberitaan bahwa Nasdem Kabupaten Bogor mendorong Ketua KNPI Kabupaten Bogor Fuad Kasfurahman untuk maju sebagai calon bupati. Itu betul? Sudah ada? Saya kira itu pendapat pribadi mungkin. Menurut saya loh. Karena kita belum pernah menggaungkan atau memberikan nama calon dan lain sebagainya. Nasdem belum ke situ ya? Belum. Insya Allah dalam waktu dekat. Yang penting konsentrasi ke Pileg dulu. Pileg terpilih dengan baik dan kita akan berkompetisi untuk memilih bupati yang terbaik untuk Kabupaten Bogor. Dr. Fritz, saya masih pengen kembali ke PR Kabupaten Bogor ini karena memang begitu banyak PR Kabupaten Bogor. Pandangan Dr. Fritz nih, Kabupaten Bogor ini hasil bumi, potensi-potensi wilayah itu sangat bagus ya. Nah, itulah salah satu mudah-mudahan yang kita kawal bersama pasti adalah penyamarataan mekanisme kepemimpinan di wilayah-wilayah. Kita sudah tahu dapilnya itu sudah terbagi 6 sekarang. Kalau setiap dapil-dapil tersebut dinakodai oleh orang-orang
the right man on the right place lah istilahnya. Insya Allah itu segera bisa kita wujudkan dengan maksimal, karena sekarang kan semua masih terpusat di pemerintah daerah. Betul. Dengan komposisi luas wilayah yang sedemikian besarnya, saya kira akan ada terbatas. Harus pembagian ke wilayah. Tekniknya ya memang harus ada arsitek-arsitek yang bagus untuk membicarakan tentang pembagian tugas di ke-6 dapil tersebut. Ya sistemnya nanti tentu kita akan bicarakan lebih jauh pada saatnya nanti. Nasdem punya ini nggak sih di setiap dapil gitu ya, punya apa mesin apalah, katakan punya satu forum atau yang kemudian dia melatih entrepreneurship, katakan seperti itu, atau melatih UKM yang menggali potensi-potensi di wilayah, ada. Jadi kita itu kan punya sayap dan badan. Salah satu sayap dan badan itu adalah mereka yang masuk di bidang usaha UMKM. Itu bergerak juga ya, bergerak. Kemudian kita ada bagian yang selalu melaksanakan pembinaan, tahu-tahu tentunya dalam skala yang terbatas ya. Apalagi kita kan tidak duduk di legislatif untuk yang sekarang. Tapi itu berjalan dan memang setiap dapil ada. Jadi kita di struktur itu sudah ada khusus yang melaksanakan tentang pertanian, kemudian UMKM. Ada yang menonjol Dr. Fritz hasilnya gitu, katakan petani kopi gitu-gitu, ada yang sudah menghasilkan dan bagaimana? Saya kira rata-rata, tetapi yang paling aktif itu saya lihat di Dapil 2. Di Dapil situ 2 mereka itu? ya, Dapil 2 di wilayah Jonggol. Jonggol. Saya lihat di situ sudah dibenahi oleh militansi Nasdem dan saya lihat cukup aktif UMKM-nya, dan juga di beberapa tempat ada, cuma memang secara meluas atau secara nyata kelihatan mungkin belum ya, mungkin belum, tapi itu berjalan sesuai mungkin dengan belum karena posisi struktur. Nasdem belum ada di dalam gitu ya. Itu yang jadi harus menangin Nasdem dulu nih gitu kan. Betul. Siap. Oke, Dr. Fritz, kemudian apa yang harus lebih banyak digali dari Kabupaten Bogor? Ya itu, kita akan mencari potensi-potensi, terus kita menunggu DCS tentunya yang terakhir untuk putra-putri kita yang terbaik. Setelah itu kita akan rapatkan barisan, kita mulai memikirkan masalah-masalah potensial di Kabupaten Bogor. Apa saja yang akan kita angkat ke permukaan sebagai isu-isu positif tentunya untuk membangun Kabupaten Bogor. Nah itu sudah masuk dalam skenario kita, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama setelah DCS keluar, kita akan membuat suatu formulasi dan kita akan share ke mana-mana program-program dan visi-misi kita sebagai penjabaran daripada visi-misi Nasdem pusat. Oke. Ada dua pertanyaan titipan nih ketika kami membuat program podcast politik ini, khususnya untuk bacalek. Mereka politisi yang sekarang sudah duduk gitu ya, sudah duduk dan sedang duduk di DPRD. Kami bicara Bogor ya, level Bogor. Itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu banyak yang kritis, vokal. Sekarang lebih sepi gitu. Nah ini titipan untuk teman-teman Nasdem atau siapapun yang mau berjuang untuk di Bacalek ini. Tanggapan Anda, Dr. Fritz? Tanggapan kami adalah, saya pikir kita selalu berada di belakang pemerintah. Jadi kita selalu berkawan dengan apa yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah sampai saat ini. Itu arahan langsung dari Ketua Umum kami. Dan memang kita belum lepas. Kita masih mendukung kepemerintahan sampai dengan tahun 2024 untuk sampai berakhir. Jadi kalau untuk kritik vokal dalam hal untuk mau positif, saya pikir kita tetap saja melaksanakan, dan sudah ada beberapa bacalek-bacalek kita yang sudah memberikan ulasan baik melalui media sosial maupun dalam beberapa pertemuan-pertemuan di wilayahnya masing-masing. Namun memang secara kritis yang bagaimana diharapkan itu kita masih dalam batas yang wajar. Karena kita masih menghargai dan masih bersama dengan pemerintah, dan tentunya ini yang kita jaga keharmonisan tersebut. Kita adalah partai yang beretika, profesional, dan selalu menjaga marwah lembaga, marwah organisasi kita, partai kita, supaya selalu baik di mata masyarakat.
bisa menjamin demikian besarnya nanti masyarakat yang akan mencintai Nasdem dengan segala perilaku-perilaku positif kita yang ada di lapangan, seperti itu. Oke, pesan yang kedua adalah selama tahun politik, bahkan belum masa kampanye nih ya, saya sebutnya masih tahun politik belum masa kampanye, itu baliho-baliho bertebaran di mana-mana. Dan ya mohon maaf, ini jadi tempatnya mereka pasang asal begitu, bahkan yang paling melukai hati-hati, terutama teman-teman dari aktivis lingkungan, dipaku di pohon, melukai pohon. Nah ini saya boleh minta tanggapan dari Dr. Fritz? Sama, kami juga tidak setuju. Jadi itu ada khusus seminar tentang atribut. Oh, ada khusus kita. Ya, kita diajarkan demikian. Mudah-mudahan tidak ada di Kabupaten Bogor ya. Saya takutnya saya berbicara ternyata ada dari Nasdem, tapi kalau mereka mengikuti arahan dan seminar yang kita berikan judul tentang atribut, kita tidak boleh memasang sembarangan. Artinya kita selalu pasang, kita bertata asas dengan aturan, kemudian kita akan pasang di tempat-tempat yang tidak membahayakan lingkungan tentunya ya, karena memang kita melihat banyak banget itu pasang di pohon, kemudian gantung malah di tengah jalan, kemudian tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Betul. Nah, itu memang sangat berisiko. Toh tidak efektif, menurut Anda efektif? Kalau di penelitian itu malah ranking ketiga, memang itu tidak efektif, kurang efektif, maksudnya bukan tidak, kurang. Dia masuk di dalam. Ada susunan yang mana yang paling efektif. Yang paling efektif itu adalah berkolaborasi langsung dengan masyarakat, turun langsung, wujud nyata, gitu ya? turun langsung, memberikan perhatian, motivasi, bantuan kalau ada, itu yang paling penting sebenarnya bagi masyarakat. Oke. Boleh dikasih tahu bocorannya tadi? Pertama adalah turun langsung, kedua apa? Turun langsung masyarakat, memberikan bantuan ya. Ya. Baru ketiga atribut yang ketiga, dan itu terus ke bawah ya. Jadi memang kita harus selalu melihat tren dari indikator-indikator yang sudah dilakukan oleh para peneliti, karena itu ikut menentukan kita punya strategi ke depan. Kalau itu enggak, ya kenapa kita mau paksakan terus kan, seperti itu. Jadi yang paling penting memang mohon saya ingin menyampaikan sekaligus kepada yang ikut mendengarkan, mari kita wujud nyata turun ke masyarakat, berikan perhatian kepada masyarakat, jangan terlalu banyak menjanjikan kepada masyarakat, tetapi perhatian nyata kebutuhan mereka di lapangan. Ya kalau ada sembako kita kasihin, itu kan dibutuhkan oleh masyarakat, itu akan diingat, dikenang oleh mereka, dan jangan hanya berhenti pada saat akan melaksanakan pileg, kalau bisa ya berkesinambungan lah, seperti itu. Kayak kita sekarang kan punya IKTA, jadi semua militansi Nasdem itu kita buatkan IKTA. IKTA itu berdasarkan KTP mereka, dan itu selalu kita menyapa mereka. Ya, Nasdem menyapa mereka dalam bentuk WhatsApp group, dalam bentuk permainan, bahkan kadang diberikan tiba-tiba hadiah berdasarkan IKTA mereka yang diperoleh. Nah itu kita punya andalan sekarang, itu elektronik KTA yang dikeluarkan oleh Nasdem. Oke. Dr. Fritz, berarti boleh dong warga, netizen, Bogorian semua mengkritik gitu ya, ketika nanti menemukan tuh baliho-baliho yang... Mangga, silakan. Saya malah berterima kasih. Seperti itu kita bisa langsung memberitahu kepada Bacalek untuk koreksi dan segera menempatkan pada tempat yang baik dan benar. Oke. Dr. Fritz, saya pengen tanya lagi nih. Ini saya dari tadi penasaran karena tidak mendapat jawabannya. Ya. Atau saya balik pertanyaan kemudian begini, adakah sosok dari internal Nasdem nih yang akan disiapkan menjadi Bupati Bogor? Nah itu, memang ini pertanyaan yang tadi didesak. Iya. Ya memang kita belum ke sana, sekali lagi Mas ya, kita belum ke sana. Karena kita ini belum ke sana apa belum mau bocorin nih, Dr. Fritz? Yang kedua mungkin belum mau bocorin. Tapi kita selalu akan memilih, itu tadi saya bilang, kita sambil mengamati, akan melihat putra-putri terbaik dari Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ada dari internal kita yang kita siapkan, karena itu yang kita harapkan. Pemimpin Kabupaten Bogor adalah pemimpin yang dengan kendaraan partai dipilih oleh masyarakat luas. Oke. Partainya sebagai kendaraan, Mas. Jadi, berarti tidak harus dari internal? Tidak harus. Kalau memang kita ada yang terbaik, kita dukung bersama. Seperti yang dilakukan oleh Nasdem memilih calon presiden. Kita tidak pentingkan itu. Kita merasa beliaulah yang terbaik saat ini, dan yang akan datang itu yang kita akan dukung. Dr. Fritz, itu. Di internal sudah ada ini bocoran cawapres? Sudah adakah? Cawapres?
Belum sampai sekarang. Belum iya. ada Ya, di grup-grup WA sama-sama. begitu? Kalau isu dari WA nggak berani. Gitu. Oh. Itu tetap isu. Inisial gitu, Dok. Belum ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan yang terbaik lah, karena perempuan ketua atau laki-laki? belum tahu. Belum tahu. Antara dua itu. Iya pasti. Yang penting kan ketua kita selalu mempunyai penerawangan yang luar biasa. Iya. Untuk bangsa dan negara. Jadi kita bersabar saja. Dalam waktu dekat, saya lihat akan diumumkan lah oleh capres kita. Oh, capres langsung yang capres yang akan mengumumkan, karena beliau kan yang berhak menentukan. Oke. Sebenarnya sudah di kantong beliau nih, sisa mungkin mau diumumkan, nah kita tunggu aja. Oke. Gitu. Di pencapresan ini ada apa instruksi khusus kah dari pusat ke daerah? Instruksinya ya kita untuk capres ya kita harus dukung all out Oke. untuk capres kita. Makanya kita selalu branding dengan capres, kemudian kita membuat segala mekanisme untuk mendukung capres kita. Saya kira itu sudah all out lah. Sisa kita menunggu arahan berikutnya. Begitu nanti udah ada pengumuman capres, nah berarti akan bersanding dan lebih jelas semuanya. Akan lebih terang benderang. Oke. Ya, enough lah Nasdem kalau di Kabupaten Bogor memang lagi di atas angin nih. Ya. Dr. Fritz, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk dokter ya. Ya. Pribadi, kenapa sih mau nyalek? Anda bukannya sudah enak di profesi sebagai rumah sakit? Iya. Masih ada kan? Rumah sakit Sentosa. Oke, kenapa? Kabupaten Bogor. Kenapa kemudian harus Nah, nyalek? itu banyak kawan-kawan saya bertanya seperti itu, Mas. Jadi sepintas saja ya. Saya purnawirawan TNI Angkatan Udara. Ya. Kemudian saya senang berorganisasi, senang melayani. Itu kuncinya. Sebagai latar belakang saya sebagai seorang medis, dan ya alhamdulillah saya sebagai dokter kandungan. Jadi saya banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama dinas saya 5 tahun di Atang Senjaya sebagai kepala rumah sakit, saya melihat di Kabupaten Bogor cukup lama karena saya berkecimpung di Kabupaten Bogor sejak tahun 1990. Oke. Saya di Kabupaten Bogor, mulai dari saya dinas sebagai perwira pertama di skuadron, sampai ke rumah sakit, sampai kepala rumah sakit, sehingga saya setidak banyaknya mengetahui apa sih masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, ini salah satu yang membuat pun saya membuat rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Pondok Udi, Kecamatan Kemang. Itu ada rumah sakit saya untuk menampung pasien-pasien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, karena kita sangat butuh lebih banyak pelayanan kesehatan, itu lebih bagus. Nah, dengan berjalannya waktu saya melihat bahwa saya ternyata berat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setelah saya selesai dari TNI Angkatan Udara, purnawirawan, alhamdulillah saya lulus sebagai purnawirawan. Saya melihat bahwa saya masih diberikan potensi atau talenta yang diberikan oleh Maha Kuasa untuk saya bisa gunakan selama saya masih diberikan kesehatan. Untuk itu saya lihat di mana saya akan mulai. Nah, ada celah kawan atau beberapa senior politik di Nasdem mendekati saya, dan saya tertarik karena saya melihat figur Bapak Surya Paloh yang seperti atau mirip dengan figur-figur yang ada di TNI Polri. Beliau seorang militan, berjuang untuk bangsa dan negara, dan itu yang membuat saya tertarik. Sehingga saya bergabung, dan ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih di Nasdem. Dan saya merasa senang, saya bisa berbagi talent saya untuk ikut berkontribusi di masyarakat, dan akan lebih heavy, lebih berat, lebih fokus kepada nantinya sebagai arsitek kesehatan di wilayah Kabupaten Bogor. Gitu. Dan itu akan bisa Anda lakukan jika Anda ada di... Iya, betul. Saya butuh bagian dari pemerintahan tersebut. Gitu ya? Iya. Oke, Dr. Fritz, sukses dengan pencalegannya. Saya titip stunting PR Anda. Selesaikan stunting di Kabupaten Bogor, Dok. Insya Allah saya akan selesaikan stunting. Amin. Terima kasih dan sukses juga untuk Nasdem Kabupaten Bogor ya. Amin. Semoga bisa mencapai target 222. Oke, siap. Setiap dapil 2, provinsi 2, dan RI 2.